Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Al-Fatih Farm. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema dalam mata kuliah Ulumul Hadis tentang ingkar sunnah. Dalam video kali ini kita akan membahas pengertian ingkar sunnah, sejarah ingkar sunnah, pokok-pokok ajaran ingkar sunnah, argumen pengingkar sunnah serta bantahan terhadap ingkar sunnah, dan pembahasan kelima nanti adalah ingkar sunnah dan tokoh-tokohnya di Indonesia. Sekarang kita masuk ke slide pertama, yakni pengertian ingkar sunnah. Secara etimologi atau secara bahasa, kata ingkar sunnah berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kata ingkar, yakni berasal dari suku kata angkaro yungkiru ingkaron, yang maknanya bermacam-macam, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati. Bisa juga artinya bodoh atau tidak mengakui sesuatu dan menolak apa yang tidak tergambarkan dari hati. Inilah makna ingkar secara bahasa. Adapun sunnah adalah ma'udifai dan Nabi SAW qulan au fi'lan au takriran au sifatan. Semua yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat Nabi, baik itu setelah Nabi diangkat menjadi Rasul maupun sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi ingkar sunnah adalah tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan maupun di hati tentang semua yang disandarkan kepada baginda Nabi. Sedangkan secara terminologi atau istilah, ingkar sunnah maksudnya adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai ajaran Islam setelah Al-Quran. Simpelnya, ingkar sunnah ini adalah orang-orang yang tidak menerima sunnah atau hadis Nabi dijadikan sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam setelah Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan ingkar sunnah. Selanjutnya, sejarah ingkar sunnah. Pertama, ingkar sunnah di masa klasik. Di masa sahabat sendiri dituturkan oleh Hasan al-Basri bahwasanya pernah pada suatu kesempatan ketika di antara sahabat ada yang hendak menyampaikan atau mengajarkan hadis, lantas dicegah oleh sahabat lain. Dia berkata, "Tidak perlu kamu ajarkan kepada kami hadis, cukuplah Al-Quran saja yang kamu ajarkan." Lantas sahabat Hasan ini berkata, "Wahai saudaraku, seandainya lah tidak ada hadis Nabi, dari mana kamu akan tahu bahwasanya sholat zuhur itu 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan seterusnya. Dan andai katalah hadis Nabi tidak ada, dari mana kamu tahu bagaimana cara tawaf? Dan kalaulah seandainya hadis Nabi juga tidak ada, maka dari mana kamu tahu bahwa sa'i antara Bukit Sofa dan Marwa itu 7 kali?" Lantas mendengar jawaban dari sahabat ini, maka sahabat yang lain yang tadi mencegah tersebut berkata, "Terima kasih karena telah menyadarkan aku betapa pentingnya hadis." Dalam satu riwayat dikatakan, akhirnya sahabat ini meninggal sebagai penghafal hadis dan juga menjadi ahli fikih yang mempergunakan hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Tahap sahabat ini yang muncul seperti ingkar sunnah ini masih bersifat individu atau pemahaman perorangan semata. Barulah pada akhir abad ke-2 Hijriah muncul pemahaman beberapa kelompok orang yang mengingkari sunnah sebagaimana
dikemukakan Imam Syafi'i. Di antara golongan ini mereka terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, menolak sunnah secara keseluruhan. Golongan ini hanya mengakui Al-Quran saja yang dapat dijadikan hujjah. Jadi sepenuhnya mereka menolak Al-Quran. Sedangkan golongan yang kedua, mereka hanya menerima sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua jika sejalan dengan Al-Quran. Sedangkan yang ketiga, golongan dari ingkar sunnah ini jenisnya adalah hanya menerima hadis yang mutawatir saja. Adapun hadis yang tidak mutawatir, mereka tidak mengakuinya sebagai sumber hukum ajaran Islam. Adanya munculnya kelompok-kelompok Islam seperti ini, ingkar sunnah seperti ini sebenarnya adalah pengaruh dari kafir zindik atau orang-orang yang masuk ke dalam Islam dengan tujuan untuk menghancurkan Islam, di mana mereka menyebarkan hadis-hadis palsu yang tentu maknanya tersebut memunculkan perpecahan di dalam masyarakat Islam itu sendiri. Inilah awal-awal munculnya golongan ingkar sunnah di masa klasik. Selanjutnya ingkar sunnah di masa modern. Ingkar sunnah modern muncul di Mesir pada abad 20 Masehi. Penyebab utamanya adalah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad ke-19 di dunia Islam, terutama di India setelah terjadinya pemberontakan melawan kolonial Inggris tahun 1827 Masehi. Berbagai usaha-usaha yang dilakukan kolonial untuk penangkan ilmu agama dan umum, penyimpangan akidah melalui pimpinan-pimpinan umat Islam, dan tergiurnya mereka terhadap teori-teori barat untuk memberikan interpretasi hakikat Islam. Semua itu merupakan alasan munculnya lahirnya ingkar sunnah modern tersebut. Kapan aliran ingkar sunnah modern itu lahir? Muhammad Mustafa Azami menuturkan bahwa ingkar sunnah modern lahir di Kairo, Mesir pada masa Syekh Muhammad Abduh, yakni tahun 1849 Masehi. Dengan kata lain, Syekh Muhammad Abduh adalah orang yang pertama kali melontarkan gagasan ingkar sunnah pada masa modern. Pendapat Azami ini masih diberi catatan apabila kesimpulan Abu Rayyah dalam kitabnya Ad-Du'aul al-Sunnah al-Muhammadiyah itu benar. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. Yang pertama, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Nah, inilah pokok ajaran ingkar sunnah yang pertama. Mereka secara mutlak tidak mengakui semua hadis Rasulullah bisa dijadikan sebagai sumber ajaran Islam. Artinya mereka hanya mempercayai Al-Quran saja yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum ajaran Islam. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Yang ketiga, bentuk syahadat mereka bukanlah seperti bentuk syahadat seperti kita, di mana bentuk syahadat mereka adalah asyhadu bi anna muslimun. Saya bersaksi bahwa kami adalah orang Islam. Seperti itu saja, tidak bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, tetapi simpel saja. Asyhadu bi anna muslimun. Saya bersaksi bahwa kami orang Islam. Begitu aja. Terusnya ajaran yang keempat adalah salatnya ingkar sunnah ini bermacam-macam. Ada yang 2 rakaat, zuhur, isya, subuh, maghrib, dan sebagainya. Cuma 2 rakaat saja, tidak ada yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Dan ada lagi yang salatnya hanya iling saja, maksudnya diniatkan saja atau dima'rifatkan saja. Menurut mereka, zikir dalam sebagai definisi salat itu adalah cukup mengingat Allah Subhanahu wa taala saja, itu kita sudah salat. Inilah pandangan yang keempat dari ajaran ingkar sunnah. Terus yang kelima, menurut pengingkar sunnah itu pakaian haji
yakni pakaian ihram, itu ribet, dan itu hanyalah pakaian orang Arab, bukan pakaian ajaran Islam. Oleh karenanya menurut mereka, haji tidak mesti menggunakan pakaian ihram. Bisa juga pakai celana seperti biasa. Dan juga menurut kelompok pengingkar sunnah ini, haji tidaklah harus dilakukan di bulan Dzulhijjah saja, tapi bisa dilakukan di 4 bulan haram seperti bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tentu berbeda sekali dengan pendapat mayoritas umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, di mana haji hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Terus pendapat atau paham dari ingkar sunnah yang keenam adalah, ya seperti yang saya bilang tadi, waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa, tidak perlu memakai baju ihram. Yang ketujuh, menurut pendapat ingkar sunnah ini, Rasulullah bukanlah Rasul terakhir, bukanlah penutup para anbiya, bukanlah khatamul anbiya. Menurut mereka, sampai nanti hari kiamat pun Rasul tetap akan diutus. Nah, inilah tentu paham yang sangat penting sekali. Dan yang ke-8, ajaran ingkar sunnah adalah orang yang meninggal tidak disolati karena tidak ada perintah dalam Al-Quran. Karena memang dasar hukum mensolatkan jenazah adalah hadis, mereka tidak mempercayai hadis. Oleh karenanya, menurut mereka, karena tidak ada ajarannya dalam Al-Quran, maka mensolatkan jenazah itu tidak perlu dilaksanakan. Itulah ada 8 pokok-pokok ajaran dari ingkar sunnah. Selanjutnya pembahasan keempat, argumen atau alasan dari para pengingkar sunnah, serta bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah membantah argumen mereka ini. Argumen mereka yang pertama adalah agama bersifat konkret dan pasti. Alasan mereka sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mereka memaknai jika hadis masih diperlukan untuk sebagai sumber dasar Islam yang kedua, artinya Al-Quran belum konkret atau belum pasti. Itulah mereka yang tidak bisa menerima. Mereka seolah-olah berpendapat Al-Quran menjadi lemah jika hadis Rasulullah masih digunakan, diperlukan untuk menjadi sumber ajaran Islam. Padahal sebenarnya adapun hadis itu juga merupakan wahyu Allah melalui lisan Rasulullah yang sejalan dan mendukung atau menafsirkan dari atau memperlengkap dari isi Al-Quran itu sendiri. Argumen selanjutnya, argumen pengingkar sunnah yang kedua adalah Al-Quran sudah lengkap. Oleh karena itu menurut mereka tidak diperlukan hadis lagi. Kalau memang Al-Quran sudah lengkap, tentu tidak perlu lagi sumber-sumber hukum yang lainnya untuk dijadikan sebagai sumber hukum ajaran Islam. Sedangkan argumen ingkar sunnah yang ketiga adalah Al-Quran tidak memerlukan penjelas. Menurut mereka Al-Quran itu sudah jelas, tidak perlu adanya hadis lagi untuk menjelaskan semua kandungan Al-Quran. Padahal sebagaimana disampaikan tadi, dalam Al-Quran tidak ada ayat mengatakan bahwasanya sholat zuhur itu 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya dan asar 4 rakaat. Terus disinilah kita meragukan sebenarnya bagaimana para pengingkar sunnah ini menentukan rakaat sholat. Nah, hal ini tentu menunjukkan bahwasanya Al-Quran pun kita pun masih membutuhkan adanya penjelasan dari Rasulullah tentang perintah sholat yang ada dalam Al-Quran. Bahkan bagaimana cara sholat pun tanpa adanya hadis Rasulullah kita tidak akan tahu. Dan akhirnya para pengingkar sunnah ini mereka sendiri membuat pendapat sendiri tentang cara sholat.
Seperti tadi, ada yang sholatnya 2 rakaat semua sholat, ada yang sholatnya cuma sekedar mengingat Allah katanya sudah sholat. Tentu pemahaman seperti ini seolah-olah mereka menafsirkan atau memahami Al-Quran lebih baik ketimbang dari Rasulullah itu sendiri. Padahal Rasulullah SAW sendiri sudah dikatakan, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah tidaklah satupun keluar kata-kata dari lisannya itu hanya karena hawanya saja, keinginannya saja. Akan tetapi in huwa illa wahyu yuha, bahwa semua yang keluar dari lisan Rasulullah itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah. Artinya baik itu ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi adalah wahyu Allah kepada Rasulullah. Nah, di satu sisi mereka meyakini Al-Quran sebagai sumber yang pertama, tapi di sisi lain mereka juga mengingkari ayat Al-Quran itu sendiri. Harusnya jika memang mereka konsisten dengan ayat Al-Quran in wahyu yuha itu, mereka tentu harus bisa menerima bahwasanya semua yang keluar dari Rasulullah, hadis Rasulullah itu secara kebenaran atau makna adalah setara dengan Al-Quran, karena sama-sama wahyu Allah yang diwahyukan kepada baginda Nabi. Nah, inilah argumen dari para pengingkar sunnah dan sedikit bantahan terhadap paham ingkar sunnah yang tentunya sangat sesat dan sangat dangkal ini. Selanjutnya, subtopik yang keenam adalah ingkar sunnah di Indonesia. Di Indonesia sendiri juga terdapat beberapa tokoh ingkar sunnah yang pernah ditemukan, yang pernah berkembang dan meresahkan masyarakat, hingga akhirnya MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa bahwasanya paham dan aliran ini adalah sesat dan dilarang berkembang dan disebarkan di Indonesia. Ingkar sunnah yang pertama atau tokohnya yang pertama adalah Insinyur Muhammad Irsam Sutarto. Dia merupakan ketua Serikat Buruh Perusahaan Unilever Indonesia di Cibubur, Jawa Barat. Menurut Hartono Ahmad Zaiz, peneliti ingkar sunnah, Irsan Sutarto ini adalah tokoh ingkar sunnah dan orang pertama yang menulis diktat dengan tulisan tangan. Jadi Irsan ini adalah tokoh ingkar sunnah pertama yang menulis diktat atau pemahamannya tentang pengingkaran sunnah ke dalam diktat Indonesia. Di antara paham yang disebarkan oleh Irsan Sutarto ini adalah yang pertama, taat kepada Allah itu gaib. Jadi karena Allah itu gaib, tentulah kita sebagai manusia biasa yang tidak tahu yang gaib, tidak tahu juga kata dia caranya mentaati yang gaib. Sedangkan Rasulullah sendiri walaupun dia tidak gaib sudah wafat, dan juga tidak, oleh karena itu kata dia, bagaimana kita caranya mentaati orang yang wafat. Jadi menurut kata dia, makna taat pada makna hakikatnya itu sebenarnya tidak ada. Nah, inilah paham melenceng yang pertama dari Irsam Sutarto, orang Cibubur, Jawa Barat ini. Pahamnya yang kedua adalah Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada Rasul. Rasul telah mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Al-Quran satu-satunya yang masih ada. Allah dan Rasulnya menunggal dalam ajaran agama. Nah, oleh karena itu kata dia, saat ini yang masih ada sama kita cuma Al-Quran, dan seluruh makna Al-Quran hadis itu sudah terkandung semua di dalam Al-Quran. Oleh karenanya kata dia, hadis tidak perlu lagi dijadikan sebagai sumber hukum ajaran Islam. Yang ketiga, paham dari ingkar sunnah Sutarto ini adalah Al-Quran adalah omongan Allah dan omongan Rasul. Itulah arti taat kepada Allah dan kepada Rasul. Sangat tidak bisa dipahami sekali. Terus pahaman yang lainnya adalah keterangan Al-Quran itu adalah di dalam Al-Quran itu sendiri, jadi tidak perlu dengan keterangan yang disebut Al-Sunnah atau hadis. Jadi kata dia, cukuplah kita memahami Al-Quran dengan ayat Al-Quran saja.
Hadis tidak perlu digunakan untuk menafsirkan atau menjelaskan makna Al-Quran. Nah, kenyataannya dari semua ayat Al-Quran kita tidak menemukan seperti tadi rokaat dalam sholat. Mau gimana kita menafsirkan sholat sementara di dalam Al-Quran tidak dijelaskan berapa rokaat sholat zuhur, isya, subuh tadi dan sebagainya. Nah, dan masih banyak lagi paham-paham dari Irsam Sarto ini yang sangat meleset dan jauh sekali dari paham Ahlussunnah wal Jamaah yang normal. Selanjutnya tokoh ingkar sunnah yang kedua di Indonesia yang berkembang adalah Abdurrahman. Abdurrahman ini tidak dijelaskan, tidak ditemukan riwayat di mana dia hidup, tahun berapa. Namun di antara pahamnya adalah satu, tidak ada azan dan iqamat pada saat akan melaksanakan salat wajib. Jadi menurut dia azan dan iqamat ini tidak perlu dilaksanakan dan itu tidak ada. Padahal Rasulullah sendirilah yang memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengajak kaum muslimin salat saat itu, sehingga Bilal bin Rabah menyeru manusia untuk melaksanakan sholat, dan seruan dari Bilal bin Rabah ini diaminkan atau disepakati oleh Rasulullah. Dengan makna lain, ketetapan Rasulullah ini menjadi hadis, jadi sumber ajaran Islam, syariat Islam. Nah, Abdurrahman ini tidak menerima itu. Selanjutnya yang kedua, paham dari Abdurrahman ini adalah seluruh sholat masing-masing hanya dikerjakan 2 rakaat. Nah, ini tadi sholat katanya mau isya, subuh, maghrib semuanya cuma 2 rakaat. Terus yang ketiga, puasa Ramadan hanya dilaksanakan bagi yang melihat bulan saja. Nah, kalau kita tidak bisa melihat bulan, kata dia, maka kita tidak perlu puasa bulan Ramadan. Hal ini kata dia berdasarkan surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 85. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia puasa. Sementara mayoritas manusia jika tanpa alat bantu tidak akan bisa melihat bulan pertanda datangnya bulan Ramadan, ru'yah. Nah, oleh karenanya kalau ini dituruti, tentulah manusia mayoritas tidak akan melaksanakan puasa bulan Ramadan. Dan masih banyak juga paham-paham dari Abdurrahman ini yang sangat menyesatkan umat muslim Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah Dalimin Lubis dan Najwar Samsu. Dalimin Lubis ini adalah seorang oknum karyawan kantor Departemen Agama Padang Panjang, lulusan IKIP Muhammadiyah Padang, dan merupakan pimpinan gerakan ingkar sunnah Sumatera Barat. Di antara buku karyanya antara lain Alam Barzah. Yang kedua karyanya adalah Adapun Hukum dalam Islam Hanya Al-Quran Saja. Paham ingkar sunnahnya si Dalimin Lubis ini dia sebarkan, ada yang melalui diktat, ada yang melalui tulisannya di media-media, ada juga yang melalui rekaman kaset yang diproduksi oleh PT Galia Indonesia lalu disebarkan ke masyarakat Sumatera Barat. Selanjutnya tokoh ingkar sunnah yang keempat adalah As'ad bin Ali Ba'isa, di mana di antara pahamnya atau pendapatnya tentang ingkar sunnah adalah salat Jumat harus dikerjakan 4 rakaat. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita hanya 2 rakaat. Kemudian pendapatnya yang kedua, bagi yang terpaksa berbuka pada bulan suci Ramadan karena sakit atau bepergian tidak perlu diganti. Kemudian pendapatnya yang lain, wanita yang haid pun harus melakukan sholat. Selanjutnya menurut dia hadis Bukhari dan Muslim itu banyak yang bertentangan dengan
Al-Quran dan hadis, Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Oleh karenanya menurut si As'ad ini, justru hadis Bukhari dan Muslim ini menjadi penyebab perpecahan dalam umat Islam. Pendapatnya yang keempat adalah orang yang habis mengambil air wudhu, jika terkencing dari buang angin tidak perlu repot-repot mengulangi wudhunya. Kata dia, kencing atau buang angin bukanlah hal yang membatalkan wudhu. Dan yang paling ekstrim lagi pendapat dari si As'ad ini, menurut dia Mi'raj Nabi hanyalah sebuah dongeng atau khayalan saja, tidak ada bukti dan faktanya. Nah, inilah pendapat-pendapat atau paham-paham ingkar sunnah yang beredar di Indonesia, yang disebarkan melalui, ada yang melalui pengajian beberapa masjid, ada di dikta tulisan tangan, ada ceramah melalui kaset dan buku, sehingga banyak di antara kaum muslimin saat itu yang menjadi resah pada saat tokoh-tokoh ini menyebarkan paham yang sangat melenceng sekali dari ajaran Islam yang selama ini mereka dengarkan. Oleh kalanya maka keluarlah keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Cap garing strip 169 garing J titik A garing 9 garing 1983 tanggal 30 September 1983 yang berisi larangan terhadap aliran ingkar sunnah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Demikianlah penjelasan tentang ingkar sunnah. Mudah-mudahan kita paham dengan apa itu ingkar sunnah, kapan berkembangnya, bagaimana bentuknya, apa saja aliran-aliran atau doktrin-doktrinnya, sehingga kita bisa mengerti, bisa membantah, dan bisa menyelamatkan generasi bangsa dan generasi muslim di masa kita atau di masa-masa berikutnya. Bagi rekan-rekan yang ingin memahaminya lebih dalam lagi, bisa juga langsung merujuk ke dalam buku Metodologi Kritik Hadis terjemahan Ayamin yang disusun oleh Muhammad Azami Mustafa yang diterbitkan oleh Pustaka Hidayah pada tahun 1992. Ada juga buku Rashid dan Daud yang berjudul Sunnah di Bawah Ancaman (2) dari Senok Hogoranye hingga Harun Nasution. Ada juga buku Ulumul Hadis karya Solahuddin, Agus Muhammad, dan Agus Suryadi, diterbitkan di Bandung oleh penerbit Pustaka Setia tahun 2008. Semoga bermanfaat. Mohon maaf andai kata jika ada kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Al-Fatih Farm. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema dalam mata kuliah Ulumul Hadis tentang ingkar sunnah. Dalam video kali ini kita akan membahas pengertian ingkar sunnah, sejarah ingkar sunnah, pokok-pokok ajaran ingkar sunnah, argumen pengingkar sunnah, serta bantahan terhadap ingkar sunnah, dan pembahasan kelima nanti adalah ingkar sunnah dan tokoh-tokohnya di Indonesia.
Sekarang kita masuk ke slide pertama, yakni pengertian ingkar sunnah. Secara etimologi atau secara bahasa, kata ingkar sunnah berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kata ingkar, yakni berasal dari suku kata angkaro yungkiru ingkaron, yang maknanya bermacam-macam, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati. Bisa juga artinya bodoh atau tidak mengakui sesuatu dan menolak apa yang tidak tergambarkan dari hati. Inilah makna ingkar secara bahasa. Adapun sunnah adalah ma'udifai dan Nabi SAW qulan au fi'lan au takriran au sifatan. Semua yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat Nabi, baik itu setelah Nabi diangkat menjadi Rasul maupun sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi ingkar sunnah adalah tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan maupun di hati tentang semua yang disandarkan kepada baginda Nabi. Sedangkan secara terminologi atau istilah, ingkar sunnah maksudnya adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai ajaran Islam setelah Al-Quran. Simpelnya, ingkar sunnah ini adalah orang-orang yang tidak menerima sunnah atau hadis Nabi dijadikan sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam setelah Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan ingkar sunnah. Selanjutnya, sejarah ingkar sunnah. Pertama, ingkar sunnah di masa klasik. Di masa sahabat sendiri dituturkan oleh Hasan Al-Basri bahwasanya pernah pada suatu kesempatan ketika di antara sahabat ada yang hendak menyampaikan atau mengajarkan hadis, lantas dicegah oleh sahabat lain. Dia berkata, "Tidak perlu kamu ajarkan kepada kami hadis, cukuplah Al-Quran saja yang kamu ajarkan." Lantas sahabat Hasan ini berkata, "Wahai saudaraku, seandainya lah tidak ada hadis Nabi, dari mana kamu akan tahu bahwasanya sholat zuhur itu 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan seterusnya. Dan andai katalah hadis Nabi tidak ada, dari mana kamu tahu bagaimana cara tawaf? Dan kalaulah seandainya hadis Nabi juga tidak ada, maka dari mana kamu tahu bahwa sa'i antara Bukit Sofa dan Marwa itu 7 kali?" Lantas mendengar jawaban dari sahabat ini, maka sahabat yang lain yang tadi mencegah tersebut berkata, "Terima kasih karena telah menyadarkan aku betapa pentingnya hadis." Dalam satu riwayat dikatakan, akhirnya sahabat ini meninggal sebagai penghafal hadis dan juga menjadi ahli fikih yang mempergunakan hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Tahap sahabat ini yang muncul seperti ini, ingkar sunnah ini masih bersifat individu atau pemahaman perorangan semata. Barulah pada akhir abad ke-2 Hijriah muncul pemahaman beberapa kelompok orang yang mengingkari sunnah, sebagaimana dikemukakan Imam Syafi'i. Di antara golongan ini mereka terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, menolak sunnah secara keseluruhan. Golongan ini hanya mengakui Al-Quran saja yang dapat dijadikan hujjah. Jadi sepenuhnya mereka menolak Al-Quran. Sedangkan golongan yang kedua, mereka hanya menerima sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua jika sejalan dengan Al-Quran. Sedangkan yang ketiga, golongan dari ingkar sunnah ini jenisnya adalah hanya menerima hadis yang mutawatir saja. Adapun hadis yang tidak mutawatir, mereka tidak mengakuinya sebagai sumber hukum ajaran Islam. Adanya munculnya kelompok-kelompok Islam seperti ini, ingkar sunnah seperti ini, sebenarnya adalah pengaruh dari kafir zindik atau orang-orang yang masuk ke dalam Islam dengan tujuan untuk menghancurkan Islam, di mana mereka menyebarkan hadis-hadis palsu yang
Tentu maknanya tersebut memunculkan perpecahan di dalam masyarakat Islam itu sendiri. Inilah awal-awal munculnya golongan ingkar sunnah di masa klasik. Selanjutnya ingkar sunnah di masa modern. Ingkar sunnah modern muncul di Mesir pada abad 20 Masehi. Penyebab utamanya adalah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad ke-19 di dunia Islam, terutama di India setelah terjadinya pemberontakan melawan kolonial Inggris tahun 1827 Masehi. Berbagai usaha-usaha yang dilakukan kolonial untuk penangkan ilmu agama dan umum, penyimpangan akidah melalui pimpinan-pimpinan umat Islam, dan